Saudara dan saudariku yang kekasih, Salam, selamat berjumpa dengan Renungan Harian Iona. Inspiration of New Apostolic. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kita membaca firman Tuhan dari Surat Rasul Paulus kepada sidang jemaat Filipi pasal 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara dan saudariku yang kekasih, kini kita sampai bagian 6 dari tema bersukacita di dalam Tuhan. Di bawah judul Damai Sejahtera di atas segala akal manusia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada zaman modern sekarang, betapa sering kita dibuat kagum, heran dengan berbagai macam kemajuan teknologi. Hal yang dulu tidak pernah kita bayangkan, kini menjadi mungkin dan terjadi dalam keseharian kita. Apa yang dulu adalah sesuatu yang tidak bisa kita alami, sekarang begitu mudah dilakukan orang. Lompatan teknologi ini bagi banyak orang sungguh mengagetkan. Mereka tidak menyangka bahwa ternyata manusia memiliki kemampuan yang luar biasa. Fenomena ini mengubah keyakinan banyak orang tentang manusia yang awalnya terkesan sebagai makhluk yang lemah, banyak kekurangan dan tidak berdaya. Kini telah menjadi makhluk yang super dan memiliki kemampuan yang luar biasa, melampaui bayangan sebelumnya. Namun meski usaha-usaha di bidang kemajuan teknologi harus dihargai, tetapi lantas apa yang didapat manusia? Apakah kemudian semua manusia berbahagia dan sejahtera hidupnya? Apakah manusia kemudian dapat mengalami hidup yang senantiasa enak, mudah, nyaman, dan sejahtera? Kita lihat kenyataannya. Semakin canggih ilmu kedokteran, ternyata di rumah sakit tetap saja dipenuhi pasien-pasien dengan keluhan penyakit berbagai jenis, dan yang itu seringkali membuat para dokter pusing. Semakin hebat teknologi transportasi, ternyata tingkat kecelakaan yang mengakibatkan kematian juga semakin tinggi. Semakin mengagumkan teknologi informasi, ternyata juga membawa semakin banyak orang sengsara gara-gara terjerat undang-undang ITE atau menjadi korban tindak kriminal, penipuan, dan lain sebagainya di dunia maya. Atau semakin banyak dan bervariasi alat-alat hiburan atau juga tempat-tempat wisata. Ternyata orang-orang yang mengalami depresi, stres juga tidak berkurang, bahkan semakin banyak. Saudaraku yang kekasih, apa artinya semua ini? Allah memang berkenan mengaruniakan kepada manusia kemampuan untuk mengembangkan diri. Dengan kualitas berpikir yang dimiliki, Tuhan mengizinkan manusia untuk mengeksplor segala sesuatu yang ada di dalam kehidupannya. Dengan berbagai macam rekayasa, manusia bisa membuat hidup mereka menjadi lebih mudah dan mungkin juga lebih menyenangkan. Akal atau pikiran manusia yang adalah juga karunia Allah boleh digunakan seluas-luasnya. Namun meski begitu, manusia tetaplah makhluk dengan keterbatasan-keterbatasan yang ditentukan oleh Allah. Akal dan pikiran manusia tidak akan pernah bisa tuntas menyelesaikan semua permasalahan. Tetap ada limit yang membatasi mana ranah yang menjadi bagian manusia dan mana ranah Allah. Misalnya untuk urusan ketenangan hidup, kedamaian hati, apalagi damai sejahtera, kuncinya tetap ada pada Allah.
Ini di satu sisi mengingatkan manusia yang merasa diri sudah kuat, seperti mampu mencukupi segala kebutuhan hidupnya sendiri dengan usahanya sendiri tanpa lagi berpikir tentang campur tangan Allah, untuk sadar bahwa hidup itu tetap milik Allah. Dia yang mengatur semuanya. Sekuat apapun engkau berusaha, jika Tuhan tidak berpihak kepadamu, maka usahamu untuk meraih damai sejahtera akan sia-sia. Engkau hanya akan memperoleh kesenangan sesaat, tetapi itu tidak akan pernah berlangsung lama. Tidak akan pernah ada damai sejahtera yang diupayakan hanya berdasarkan tenaga dan pikiran manusiawi, hanya berdasarkan akal manusia yang dapat berlangsung tetap dan permanen. Di bagian lain, ini adalah hiburan bagi mereka yang hidup berkekurangan, orang-orang yang merasa dirinya tidak pandai, mereka yang merasa tidak pernah mendapatkan kesempatan, yang hidupnya pas-pasan, untuk tidak berkecil hati dan kemudian menyerah. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal manusia senantiasa tersedia. Damai sejahtera ini tidak bisa kita bayangkan. Kita mungkin juga tidak tahu bagaimana itu bisa ada di dalam diri kita. Boleh kita alami dalam kehidupan kita, bentuknya atau alasannya kita mungkin juga tidak tahu. Yang kita tahu hanyalah bahwa semua itu Allah yang menciptakannya, Allah yang membuatnya khusus untuk kita. Damai sejahtera yang tidak bergantung kepada keadaan kita. Damai sejahtera yang tidak menuntut kecukupan tertentu dalam hidup jasmani. Damai sejahtera yang langsung ditaruh oleh Allah di dalam hati kita. Saudaraku, mungkinkah damai sejahtera yang demikian ini menjadi milik kita? Ya, semua tergantung kepada kita, apakah kita menginginkannya atau tidak. Jika kita menginginkannya, Allah melalui Rasul telah menunjukkan formulanya, cara-caranya untuk kita meraih, yaitu jalani hidup dengan berserah kepada Allah. Lakukan hanya apa yang Allah kehendaki, dan taruh di latar belakang segala nafsu dan keinginan daging, agar itu tidak mendominasi hidup pikiran kita. Cara berikut akan sangat menolong, yaitu awali segala pekerjaan dengan doa, permohonan, dan ucapan syukur. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa. Amin.